Halo Sobat Etik, kembali lagi di channel Terdigital. Video kali ini kita akan membuat aplikasi kas desa teman-teman. Jadi langsung saja seperti biasa, silakan teman-teman masuk di browser. Lalu teman-teman silakan masuk di atau akses URL atau website dari LabNew teman-teman. Untuk tampilannya kurang seperti ini, jadi teman-teman silakan registrasi atau login terlebih dahulu. Ketika teman berhasil login atau registrasi, tampilan dashboard atau tampilan berandanya kurang seperti ini teman-teman. Jadi silakan teman-teman masukkan promnya aplikasi yang ingin teman-teman buat, lalu teman-teman silakan jelaskan fitur-fitur apa saja yang ingin teman-teman ingin tampilkan atau buat pada aplikasi. Sebagai contoh, ini prom yang sudah saya buat teman-teman. Jadi di sini kita akan membuat aplikasi pencatatan kas desa. Nah, di sini dengan fitur ya, ada dashboard atau beranda teman-teman. Lalu di sini input data keuangan, pemasukan dan pengeluaran, lalu ada fitur cetak bukti transaksi, lalu ada laporan. Nah, di sini juga saya ingin membuat aplikasinya atau interface aplikasinya itu modern serta responsif teman-teman. Jadi teman-teman silakan masukkan promnya, jelaskan sedetail mungkin aplikasi apa yang ingin teman-teman buat, lalu fitur-fitur apa saja yang ingin teman-teman tampilkan. Jadi untuk sampel contoh kurang seperti ini, kita coba kirim promnya teman-teman. Nah di sini LabNew sedang melakukan generate atau sedang melakukan pembuatan aplikasi. Jadi saya percepat saja, nanti kita lihat hasil aplikasi yang dibuat oleh LabNew teman-teman. Oke teman-teman, untuk tampilan aplikasi yang dibuat untuk kas desa kurang seperti ini teman-teman. Jadi di sini kita lihat di transaksi, untuk transaksi masih error teman-teman. Di sini kita lihat ada keterangan error. Kita coba kembali. Nah kita coba untuk tambah transaksi. Nah di sini untuk tambah transaksi teman-teman bisa ya. Lalu kita cek di laporan juga. Untuk laporan kita coba masih belum ya, belum ada yang tampil teman-teman untuk laporan. Kita refresh. Nah di sini untuk laporan juga masih error teman-teman. Oke, kita kembali ke home. Nah di sini kita coba di fitur transaksi ya. Oke, kita coba masuk di transaksi. Di sini kita masukkan promnya. Oke, di sini kita coba untuk kirim errornya teman. Nah kita refresh saja, kita coba cek. Nah ini errornya, kita copy dan kita juga kembali ke home, lalu kita pilih yang, nah kita coba untuk fitur laporan juga error teman-teman, kita buat. Nah errornya juga kita copy. Di sini kita coba cek masuk di laporan. Nah di sini masih error, kita lihat di, coba kita ambil teman-teman, coba kembali. Nah di sini kita coba lihat untuk errornya, untuk log error kita coba lihat dia masuk di mana teman-teman. Nah ini untuk errornya, pesan error, kita coba cek, kita copy dan juga kita copy yang ini teman-teman. Nah, oke, kita kirim saja. Nah di sini kita tunggu prosesnya. Nah oke teman-teman, untuk hasil perbaikannya kurang seperti ini ya, sudah diperbaiki. Jadi kita coba masuk di beranda terlebih dahulu. Nah, di sini berandanya atau dashboardnya sudah tampil, lalu kita pilih di transaksi juga muncul teman-teman. Nah, tanpa transaksi juga muncul, lalu di laporan juga muncul teman-teman. Oke, kita coba di fitur dashboard terlebih dahulu. Nah, di sini menampilkan data kas, saldo kas, lalu total masuk dan total pengeluaran serta total transaksi teman-teman. Nah, di sini juga ada informasi sistem, status aktif, berjalan normal, lalu terakhir diperbarui teman-teman di sini. Oke, kita masuk di transaksi saja. Di sini kita pilih tanpa transaksi. Oke, di sini jenis transaksi ada dua, pemasukan dan pengeluaran. Kita pilih pemasukan. Lalu di sini sebagai contoh 1 juta. Lalu di sini kategori. Jadi teman-teman untuk kategorinya teman-teman bisa tambahkan tadi di formnya tadi untuk menu kategori, agar untuk kategori di sini kita bisa input secara mandiri teman-teman. Namun di sini kategorinya otomatis ya. Ini sebagai sampel contoh saja ya.
Ini sebagai sampel contoh data saja, jadi kita pilih dari dana desa sebagai contoh, lalu tanggal transaksinya kita pilih di sini, kita defaultkan saja 12, lalu deskripsinya kita kosongkan saja terlebih dahulu, lalu kita klik simpan. Nah, di sini data transaksinya tersimpan, teman-teman. Nah, di sini kita coba buat data transaksinya lagi satu untuk data pengeluaran. Sebagai contoh, operasi kantor, teman-teman, operasional kantor. Lalu di sini tanggalnya kita defaultkan saja terlebih dahulu 12, teman juga bisa pilih ya, sesuaikan. Lalu deskripsinya misalkan bensin. Oke, lalu kita pilih simpan. Nah, di sini juga tersedia teman-teman untuk transaksinya ya, minus karena kita pengeluaran dan positif untuk pemasukan. Kita juga bisa lihat di sini ada fitur lihat ya, kita bisa lihat di sini. Nah, di sini kita juga bisa cetak. Di sini juga fitur cetak, kita coba aktifkan atau kita coba klik. Nah, di sini tampil, lalu kita pilih klik. Nah, di sini otomatis akan menuju ke tampilan pencetakan, teman-teman. Nah, kurang seperti ini untuk tampilan pencetakannya. Jadi kita misalkan silakan pilih jenis printnya lalu cetak. Oke, nah langsung lanjut kita pilih juga ada fiturnya. Jadi kita bisa pilih fitur apa yang ingin kita aktifkan atau lihat. Di sini juga ada pemasukan, jenisnya ada pemasukan dan pengeluaran. Lalu di sini tahun, kita bisa cek per tahun. Lalu di sini juga ada per bulan, lalu di sini juga berkategori. Kita bisa cek dengan beberapa kategori. Namun kategori yang kita pilih tadi ada dua, dana desa dan operasional kantor, makanya yang tampil ada dua data, teman, sesuai dengan data yang ada di data transaksi yang kita lakukan penginputan. Lalu kita coba masuk di tambah transaksi. Nah, di sini juga fitur sama ya teman-teman dengan fitur yang di sini tambah transaksi tadi. Nah, kita coba juga di sini bisa kita coba pemasukan, lalu kita pilih misalkan 500.000. Lalu jenisnya di sini kita pilih pajak saja. Lalu kita pilih tanggalnya sebagai contoh tanggal 11, lalu deskripsinya kita kosongkan di sini, lalu kita simpan. Nah, kurang seperti ini ya, ada bertambah, teman. Lalu di sini kita lihat ada laporan. Nah, di sini laporannya untuk fiturnya jenisnya ada ya, pemasukan dan pengeluaran, tahun juga ada, lalu bulan juga otomatis ya, teman. Lalu kategori juga, teman. Ada 3 karena kategori yang aktif atau yang ada 3, teman. Nah, di sini kita coba cek untuk semua, kita pilih pemasukan saja 2025 September. Kita pilih ya, kita pilih. Lalu kita pilih September sebagai contoh, lalu kita pilih semua kategori. Kita coba. Nah, di sini kita lihat belum bisa menampilkan data transaksi ya. Sini mencoba menampilkan. Oke, data transaksinya belum bisa tampil, teman-teman. Oke, kita coba cek di log pengaturan, teman-teman. Di sini pengaturan lognya masih error ya, teman-teman. Di sini ada error. Oke, kita coba masukkan prompt-nya. Namun, teman-teman, di sini kita coba cek apakah kita bisa melakukan pengiriman prompt. Nah, di sini kita masih bisa melakukan pengiriman prompt, teman-teman. Nah, sebagai contoh kita masukkan saja bahwa pada menu laporan untuk fitur transaksi ketika kita pilih data detail transaksi tidak muncul, teman-teman. Jadi kita masukkan prompt-nya. Nah, kita coba copy semua sampai di sini, teman-teman. Kita pilih yang backend, kita copy, error, lalu kita pastikan di sini, teman-teman. Kita coba kirim prompt-nya karena kita masih memiliki limit ya, masih bisa melakukan pengiriman prompt. Kita coba melakukan pengiriman prompt, lalu di sini kita tunggu prosesnya. Nah, sebagai contoh kita percepat saja, teman-teman. Nanti kita lihat hasilnya apakah bisa diperbaiki oleh AI, teman-teman. Teman-teman, hasilnya kurang seperti ini. Kita coba cek lagi di sini. Kita coba masuk di laporan. Di sini masih ada error, teman-teman. Ini masih ada error ya. Masih belum bisa. Kita coba. Nah, di sini masih ada permasalahan ya. Belum bisa melakukan untuk laporannya masih belum berfungsi, teman-teman. Oke, di sini untuk laporan masih belum berfungsi. Oke, kita coba kirim lagi. Oke, kita coba kirim untuk bloknya. Nah, di sini kita pilih mulai dari sini, teman. Kita coba dari error kita pilih dari sini. Nah, kita coba kirim prompt-nya lagi, teman-teman. Nah, di sini kita tunggu apakah bisa melakukan perbaikan.
Jadi untuk kendala masing-masing itu berbeda-beda teman-teman. Mungkin teman-teman sudah sukses ya, tergantung dari AI-nya teman-teman. Ketika AI-nya sudah memahami from teman-teman dan ditampilkan sudah sukses, teman-teman bisa lanjut ke step berikutnya. Namun di sini untuk laporannya masih belum berfungsi normal teman-teman, masih ada error. Jadi kita coba perbaiki sampai batas limit habis teman-teman. Kita coba cek. Nah di sini teman-teman kalau kita lihat masih error ya. Oke kita pilih. Nah di sini kita coba cek. Nah, ini kita coba cek masih error, belum bisa melakukan penampilan data teman-teman. Oke. Nah di sini kita coba untuk jenisnya semua jenis, lalu tahun kita pilih. Di sini masih error teman-teman. Kita lihat di sini requestnya, lalu kita coba pilih bulan. Oke di sini kita pilih bulan September. Kita lihat permintaan datanya di sini teman-teman masih, lalu kita pilih semua kategori. Nah di sini masih belum menampilkan data teman-teman, untuk laporannya masih bermasalah ya. Oke. Nah di sini kita coba cek juga untuk datanya semuanya kosong teman-teman. Oke kita coba lakukan penginputan ulang. Oke di sini database-nya tadi yang kita masukkan itu terreset teman-teman. Oke kita coba melakukan penambahan ulang saja di sini. Pemasukan sebagai contoh 500. Di sini berhasil. Lalu kita coba di fitur laporan apakah berhasil teman-teman. Nah di sini untuk fitur laporannya sudah berhasil teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa menambahkan ya, sudah untuk fitur laporan juga sudah berhasil. Nah kita coba pengeluaran saja teman-teman. Nah di sini teman-teman ada dua, pengeluaran dan pemasukan. Kita lihat di dashboard teman-teman. Kita cek di sini untuk dashboard masih ada error teman-teman. Ini ada requestion error, jadi nanti dashboardnya kemungkinan ada data atau fitur yang tidak berfungsi teman-teman. Nah ini untuk dashboard data kas dan ini belum berfungsi teman-teman. Ini masih ada error. Namun di sini kita tidak bisa mengirim prompt lagi karena limit pengiriman prompt kita sudah terbatas. Tapi di sini untuk fitur laporannya teman-teman sudah berfungsi ya. Nah di sini untuk pemasukan saldonya semua sudah berfungsi. Oke, di sini juga untuk ekspor Excel-nya sudah bisa teman-teman. Ini ada data ekspor Excel, kita bisa langsung print. Oke, ini PDF teman-teman. Lalu di sini Excel-nya kita lihat. Nah di sini juga Excel-nya sudah berfungsi normal teman-teman. Nah di sini ada ya. Jadi untuk fitur laporan dan tambah transaksi maupun transaksi sudah berhasil. Namun di dashboard itu kembali error. Di sini ketika kita lihat di log masih ada error teman-teman. Namun ketika ingin kita lakukan perbaikan, di sini kita tidak bisa mengirim prompt lagi teman-teman, karena kita sudah menghabiskan kuota pengiriman prompt harian kita teman-teman. Jadi silakan teman-teman sesuaikan dengan masing-masing kebutuhan. Nah kurang seperti ini saja teman-teman. Nah untuk mengakses aplikasinya tanpa login di aplikasi LabNew, teman-teman bisa ambil yang ini teman-teman, URL-nya. Teman-teman bisa copy lalu simpan atau arsipkan. Nah URL ini yang akan kita gunakan untuk membuka aplikasinya teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa tambahkan tadi di formnya untuk membuatkan halaman login dengan username password apa, agar ketika teman-teman akses linknya yang tampil pertama kali itu adalah halaman login teman-teman sebelum masuk di dalam aplikasi. Namun di sini karena limit kita terbatas, ini sebagai contoh sampel saja. Kita coba cek, kita buka tab baru teman-teman, kita pastikan linknya. Nah ini kurang lebih seperti ini tampilannya teman-teman, karena tadi dashboard bermasalah jadi tampilannya kurang seperti ini ya. Nah ini untuk dashboardnya, jadi dashboardnya itu masih belum berfungsi, jadi teman bisa sesuaikan saja. Mungkin aplikasi yang teman-teman buat atau request itu berfungsi dengan normal ya. Jadi di sini masih belum berfungsi untuk dashboard, namun kita tidak bisa melakukan perbaikan, kita tunggu besok ya, baru bisa kita melakukan perbaikan teman-teman, karena limit kita itu sudah habis digunakan teman. Nah di sini kita coba lihat, kita hanya bisa mengirim prompt. Di sini kita hanya bisa mengirim prompt sebanyak 4 kali teman-teman. Jadi kita bisa tunggu besok untuk melakukan pengiriman prompt untuk melakukan perbaikan untuk di halaman dashboard teman-teman. Oke kurang seperti ini. Kita masuk di halaman dashboardnya. Nah ini teman-teman, ini URL yang akan teman-teman gunakan nanti teman-teman untuk melakukan akses pada aplikasi tanpa login atau tanpa mengakses langsung di website dari LabNew teman-teman. Jadi di sini ada dashboard kurang lebih seperti ini teman-teman. Lalu ada menu transaksi di sini. Untuk menu transaksi teman-teman bisa melakukan penambahan transaksi di sini ya. Nah, untuk transaksinya
jenis transaksinya bisa teman-teman pilih. Kategorinya juga bisa ada tersedia teman-teman. Lalu di sini juga deskripsinya, lalu tanggalnya teman-teman bisa pilih tanggal transaksi masuk, lalu teman-teman bisa simpan. Nah, akan muncul data transaksinya teman-teman. Lalu di sini fitur tambah sama dengan fitur transaksi tadi teman-teman. Ketika teman-teman klik ini langsung masuk di halaman penambahan data transaksi teman-teman. Lalu di menu laporan ulang seperti ini teman-teman. Jadi ada jenis, teman-teman bisa memilih jenisnya, teman-teman bisa menampilkan data pemasukan. Jadi yang akan tampil data pemasukan atau semua jenis, tahun juga, lalu ada bulan maupun jenis kategori teman-teman. Lalu di sini juga ada total pemasukannya, ya total keseluruhan pemasukan, lalu total keseluruhan pengeluaran, lalu sisa saldo yang tersedia teman-teman. Dan juga ada data jumlah transaksi ya teman-teman. Nah, untuk fitur laporan ekspornya teman-teman bisa pilih ekspor PDF. Nah, di sini peluang seperti ini teman-teman bisa cetak di sini atau simpan dalam bentuk PDF. Nah, di sini juga teman-teman bisa download dalam bentuk Excel. Nah, di sini tadi saya lupa di menu transaksi, teman-teman bisa lihat menu transaksinya. Lalu teman-teman juga bisa cetak menu per transaksi, teman-teman. Oke, di sini sudah tersedia ya ini fitur menu per transaksi. Jadi kurang seperti itu untuk aplikasi Kas Desa, teman-teman. Ketika teman-teman ingin bertanya, teman-teman bisa sematkan di kolom komentar atau teman-teman bisa kontak kami. Nanti untuk link kontak personal kami sematkan di deskripsi video. Kurang lebih seperti ini untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.